Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammah." Apabila engkau ingin mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrayn. Maka hal tersebut dengan dua perkara. Nah, di sini dua perkara akan beliau terangkan, dua perkara yang membuat seorang itu semakin mantap memahami makna la ilaha illallah. Apabila engkau ingin mengetahui hal ini, maksudnya tentang makna la ilaha illallah ini, ma'rifatan tammah, dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrayn. Maka hal tersebut dengan dua perkara. Yang pertama, engkau mengetahui anta'rifa annal kuffara alladziina qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qatalahum, dan dibunuh oleh Nabi, wa ghanima amwalahum, yang hartanya dirampas, wastahalla dima'ahum, darahnya dihalalkan, wa saba nisa'ahum, dan kaum perempuannya ditawan. Siapakah mereka itu? Kaum kufar ini bagaimana sifat mereka? Kanu muqirrina lillahi bi tauhidir rububiyah. Adalah orang-orang yang menetapkan, mengakui tauhid rububiyah bagi Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu illallah. Itu bahwa tiada yang mencipta kecuali Allah. Wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illallah. Tidak ada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, juga tiada yang mengatur segala perkara kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, ya, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard." Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sama wal absar. Atau siapa yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Serta siapa yang mengatur segala urusan? Sayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapakah kalian tidak bertakwa? Jadi ini mempertegas mana la ilaha illallah. Bagaimana bentuk penegasannya? Di keterangan penulis setelahnya. Kata beliau, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmah. Dan ini masalah yang sangat besar lagi sangat penting. Wa hiya an ta'rif anna al-kuffara syahiduna bihadza kullihi. Yaitu engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir mempersaksikan dan menetapkan seluruh hal ini. Mempersaksikan seluruh hal ini, wa muqirruna bihi, dan menetapkannya. Mereka juga menetapkannya. Wa ma hadza lam yudkhilhum fil Islam. Bersama dengan itu tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum wa amwalahum. Dan bersama dengan itu pula persaksian tersebut, ya, juga tidak mengharamkan darah dan harta mereka. Wa kanu aidan, padahal mereka ini yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamirun wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya' minal muharramat khaufan minallahi azza wajal. Padahal mereka juga bersedekah, berhaji, berumrah, beribadah, dan meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perkara pertama, ya, yang mempertegas mana la ilaha illallah. Dan ini sudah kita bahas di Qawaid al-Arba. Bagaimana penegasannya? Penegasannya bahwa kalimat la ilaha illallah, makna yang ditegaskan di dalamnya tauhid apa? Tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ya, memang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maknanya keuluhiyah. Jadi kalau ada yang mengartikan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, memberi rezeki kecuali Allah, seperti penafsirannya Ahlul Kalam tadi, tidak ada yang mampu mengadakan kecuali Allah, tidak ada yang mampu mengatur kecuali Allah. Nah, ini kan semuanya diakui oleh kaum musyrikin. Berarti itu bukan makna la ilaha illallah. Ya, maka ini hal yang pertama yang menegaskan makna la ilaha illallah, memperkuatnya. Baik. Memperkuat makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kata beliau, walakin al-amr ats-tsani, tetapi perkara yang kedua, huwa alladzi kaffarahum. Perkara yang kedua lah ini yang membuat mereka kafir. Wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Ya. Serta menghalalkan darah dan harta mereka. Wa huwa annahum la yashhaduna Allah bi tauhidil uluhiyah. Yaitu mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah. Wa huwa annahu la yud'a illallah. Tauhid uluhiyah adalah tidak ada doa yang ditujukan kepadanya kecuali hanya untuk Allah. Itu makna uluhiyah. Wa la yurja illallahu wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada yang dijadikan sebagai tempat berharap kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak ada syarikat baginya. Wa la yustaghatsu bi ghairihi wa la yuthbahu li ghairihi wa la yundaru li ghairihi. La li malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursal. Ya. Kemudian tidak bermohon dan meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak menyembelih untuk selainnya, tidak bernadar untuk selain Allah, tidak kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus. Karena itu kata beliau, "Faman istaghatsa bi ghairihi faqad kafar, wa man dhabaha li ghairihi faqad kafar, wa man nadara li ghairihi faqad kafar, wa asbahu hadza." Iya. Karena itu barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah, sesungguhnya dia telah kafir. Dan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sungguh dia telah kafir. Ya, juga mana-mana yang semisal dengan ini. Jadi semuanya konsekuensinya, ya. Ya, konsekuensi untuk seluruh hal tersebut. Baik, kemudian kata beliau, wa tamamu hadza, dan kesempurnaan ini. Jadi ini perkara yang pertama yang memperkuat.
Ya, jadi sekarang kita sudah ketahui ya dari mana yang memperkuat kalimat la ilaha illallah, bahwa kaum musyrikin di masa Nabi itu mengakui tauhid rububiyah. Berarti seruan Nabi kepada kaum kufar, kaum musyrikin mengucapkan la ilaha illallah itu bukan terkait dengan masalah tauhid apa? Rububiyah. Sebab itu diakui oleh kaum musyrikin. Mana la ilaha illallah kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Ya, walaupun sudah kita terangkan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya penetapan terhadap apa? Tauhid rububiyah. Iya. Tauhid rububiyah bagian dari tauhid. Semuanya memahami ini. Tapi tauhid rububiyah semata tidak cukup untuk memasukkan ke dalam apa? Ke dalam Islam. Bahkan harus ada pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa tamamu hadza an ta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una al-malaikata wa Isa wa Uzairan wa ghairahum min al-awliya. Fakaffarahum Allah bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir." Iya. Kesempurnaan pemahaman ini, kesempurnaan memahami yang telah berlalu adalah engkau mengetahui bahwa kaum musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una al-malaika wa Isa wa Uzairan wa ghairahum minal awliya. Mereka ini berdoa kepada orang-orang saleh, ya. Berdoa kepada para malaikat, kepada Nabi Isa, ya. Kepada Uzair dan selainnya dari wali-wali. Selainnya dari wali-wali. Fakaffarahumullahu bihadza. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka lantaran ini. Iya. Ma iqrarihim bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Padahal mereka mengakui bahwa Allah adalah yang Maha mencipta, Maha memberi rezeki dan Maha mengatur segala perkara. Baik. Fa idza arafta ma'na la ilaha illallah. Nah, selesai sampai sini ya. Ini mana yang mempertegas. Iya, mana yang mempertegas. Jadi kesempurnaan memahami yang telah lalu bahwa mereka ini kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka beribadah kepada malaikat, Nabi Isa, Uzair, selainnya dari wali-wali. Ya, orang-orang yang dimaklumi mereka ini makhluk Allah yang baik. Makhluk Allah yang baik. Jelas ya? Ya. Bersamaan dengan itu, mereka semuanya kaum musyrikin dikafirkan. Padahal mereka juga mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, matikan. Mereka akui tauhid rububiyah. Di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada yang baik saja. Para malaikat, para nabi, orang-orang salih, wali-wali. Hah? Tapi bersama dengan itu hukumnya sama, semuanya kafir. Semuanya kafir. Maka ini mempertegas mana apa? Mana la ilaha illallah. Iya, mempertegas mana la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu tidak ada di dalamnya menerima perantara sama sekali. Harus langsung beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian dia masih ada menjadikan perantara selain daripada Allah kepada Allah, maka ini belum bersyahadat la ilaha illallah. Belum masuk ke dalam konsekuensi dan mana la ilaha illallah. Jelas ya?